Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPA Perkembangbiakan Tumbuhan kelas 6. Ustazah akan menampilkan slide nanti yang akan kalian lihat dari rumah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide-nya. Oke, ini adalah slide Perkembangbiakan Tumbuhan kelas 6 materi IPA. Perkembangbiakan tumbuhan secara umum dibagi menjadi dua cara. Ada perkembangbiakan generatif, kawin atau seksual. Ada perkembangbiakan vegetatif, tak kawin atau aseksual. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif, kawin atau seksual, di mana dia itu disertai peluburan sel kelamin jantan dan betina, atau yang biasa dilakukan dengan melalui cara penyerbukan. Sedangkan vegetatif atau tak kawin atau aseksual itu tanpa disertai peluburan sel kelamin jantan dan betina. Dia tidak ada sel sperma dan sel ovum. Sedangkan untuk vegetatif, tak kawin atau aseksual ini bisa secara alami dan buatan. Untuk secara alami itu tanpa dibantu oleh manusia, dengan sendirinya dia bisa melakukan perkembangbiakan. Sedangkan untuk yang buatan dengan bantuan manusia. Dengan cara perkembangbiakan generatif, kita menggunakan bunga. Jadi tumbuhan menggunakan bunga dengan bagian-bagiannya seperti ini. Ada mahkota, ada putik, ada benang sari, ada kelopak, ada tangkai bunga. Nah, yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu benang sari dan putik. Benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan, sedangkan putik alat perkembangbiakan betina. Benang sari masuk ke kala putik sehingga sel sperma yang ada di dalam benang sari masuk ke dalam putik yang di dalamnya ada sel telur. Jika terjadi pertemuan dan peleburan sel jantan dan sel betina, maka disebutlah fertilisasi atau penyerbukan. Disitulah terjadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yang nantinya di dalam bunga nanti akan berkembang embrio baru yang tumbuh nanti akan menjadi calon individu baru yang biasanya nanti ada pada biji tumbuhan. Penyerbukan sendiri ada beberapa macam, yaitu ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri, satu bunga terdiri dari putik dan serbuk sari. Kalau penyerbukan sendiri, maka serbuk sarinya masuk ke dalam putik bunga itu sendiri, sehingga disebut dengan penyerbukan sendiri. Sedangkan untuk penyerbukan tetangga, terdiri dari 2 bunga yang masih ada dalam satu tumbuhan. Serbuk sari dari bunga satu masuk ke dalam putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Oleh sebab itu disebut dengan penyerbukan tetangga. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terdiri dari 2 tumbuhan. Jadi tidak dalam satu tumbuhan. Serbuk sari dari tumbuhan lain masuk ke dalam putik tumbuhan yang lain, namun varietasnya masih sama. Jika tumbuhan tersebut warnanya merah, sama-sama berwarna merah. Jika mangga gadung, maka sama-sama mangga gadung, tapi beda tumbuhan. Nah, itulah yang disebut dengan penyerbukan silang. Sedangkan penyerbukan bastar di sini terdiri dari 2 tumbuhan yang varietasnya berbeda. Misalnya tumbuhan berwarna merah, tumbuhan satunya berwarna ungu. Atau seperti contohnya mangga gadung dan mangga mana lagi. 2 pohon berdekatan, kemudian serbuk sari yang satu masuk ke kepala putik bunga yang lain. Misalnya mangga gadung, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga mangga mana lagi, sehingga terjadi penyerbukan yang disebut dengan penyerbukan bastar. Nah, contoh tumbuhan yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif contohnya ada beraneka macam.
Dan salah satunya atau beberapa contoh yang sudah tampilkan itu di sini ada teratai. Teratai akan menghasilkan biji yang nantinya bisa menjadi tumbuhan baru. Kemudian ada gambar apa ini? Tomat. Tomat juga perkembangbiakannya dengan cara generatif dengan bijinya yang ditanam. Lalu mangga, jagung, dan kelapa. Lanjut. Nah, sekarang kita ke perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami. Vegetatif alami pada tumbuhan bisa dilakukan dengan 8 cara. 1. Tunas, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, tunas adventif, rizoma, stolon, dan spora. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat slide berikutnya. Tunas. Nah, di sini kita lihat pada tumbuhan pisang. Pisang di sampingnya itu muncul seperti individu baru, yaitulah yang disebut tunas. Jadi anak-anakku, pisang tidak berkembang biak dengan biji, meskipun dia ada kalanya di dalam buahnya ada bijinya, namun bijinya itu steril, tidak bisa ditanam atau tidak bisa menghasilkan individu baru. Sedangkan pada pohon pisang ini sebenarnya adalah dengan cara tunas atau individu baru yang muncul di samping indukannya. Itu seperti gambarnya itu. Nah, yang di sampingnya itu yang akan diambil, bisa dipisahkan dari induknya, bisa tetap berada di dekat induknya. Lanjut, ada di gambar selanjutnya itu saya tampilkan gambar apa ya kira-kira? Nah, itu adalah tanaman bambu. Bambu di sini juga tunas, jadi biasanya muncul individu baru di samping indukannya. Lah itulah yang disebut dengan tunas, tunas bambu yang biasanya bisa digunakan untuk rebung ya, dipakai makanan itu. Nah, itu yang diambil itu adalah tunas bambu yang muda, bukan tunas bambu yang sudah kering, yang keras itu tidak bisa dimakan ya. Lanjut, sekarang kita ke umbi akar. Umbi akar contohnya adalah pada gambar bit, bulat, belenduk-belenduk gitu kalau ada istilahnya. Ada wortel, ada dahlia, ada lobak. Nah, umbi akar di sini bentukannya bulat-bulat gitu. Jadi langsung pada akarnya satu begitu, kemudian muncul individu baru. Jadi kalau mau menanam wortel, menanam bit, bunga dahlia, menanam lobak itu adalah dengan cara umbinya yang ditanam, bukan batangnya yang ditanam, tapi umbinya. Umbinya ya apa? Bagian apanya? Kalau pada wortel ya ada wortel yang dimakan itu. Itulah yang disebut dengan umbi akar. Lanjut sekarang umbi batang. Hati-hati anak-anak, perhatikan antara umbi batang dan umbi akar ini seringkali terjadi kesalahpahaman. Perhatikan benar-benar untuk contoh-contohnya. Ini ada kentang. Nah, di situ saya sajikan ada gambar kentang yang sudah muncul calon individu barunya. Jadi kamu kalau menyimpan kentang pada waktu lama, nanti akan tiba-tiba muncul seperti bentukan akar dan daun baru. Nah, itulah yang disebut dengan calon individu baru dari umbinya. Jadi kalau mau nanam kentang, masukkan saja si kentang tersebut di dalam tanah, nanti disirami setiap hari akan muncul calon individu baru. Lanjut, ini adalah ketela rambat atau bahasa Jawanya telo ya. Nah, terus bengkoang, ini juga umbi batang. Ini bengkoang ya. Lanjut ya, umbi lapis. Nah, kenapa kok disebut umbi lapis? Karena ya umbi yang ada lapisan-lapisannya. Contohnya ini adalah bunga bakung. Bunga bakung, nah ada umbinya. Umbinya ini kalau diiris penampang melintang itu kelihatan ada lapisan-lapisannya. Nah, itu saya sajikan ada gambarnya, bawang merah yang ada lapisan-lapisannya. Ada berapa lapis? Ratusan bisa. Itu bawang bombay, lalu bawang putih. Nah, bawang putih kalau ditanam satu gitu nanti akan beranak pinak. Nah, berkembang biak itu kan sama dengan beranak pinak. Jadi satu menjadi beberapa untuk melestarikan keturunannya.
Jadi dia menghasilkan individu baru untuk menghasilkan keturunan yang baru sehingga bertambah jumlahnya. Dari 1 menjadi 2, dari 3 dan seterusnya. Dari 2 menjadi 4 dan seterusnya. Lanjut, kita menuju ke tunas adventif. Nah, di sini contohnya adalah cocor bebek. Anak-anakku perhatikan pada gambar. Di gambar itu ada yang aneh. Daun, tiba-tiba di tepi daunnya muncul ada daun lagi yang baru. Nah, ada akarnya seperti bentukan akar. Nah, itulah yang disebut dengan tunas adventif. Apa sih yang dimaksud dengan tunas adventif? Adalah tunas yang muncul tidak pada mestinya. Nah, ini pada daunnya. Kalau pada tumbuhan apa ini ya? Ya betul, ini tumbuhan cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek ini adalah tunas adventif. Ya, dia muncul tunas baru, muncul calon individu baru di tepi daunnya. Lanjut, cemara. Cemara ini juga muncul tunasnya di akar, tunas akar. Makanya cemara ini termasuk pada tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan tunas adventif. Nah, itu tadi ini gambarnya cocor bebek dikembangbiakkan. Jadi dipotong bagian daun yang ada tunas baru, tunas adventifnya, lalu ditanam di media baru, maka akan muncul individu baru. Lanjut, sekarang ke rizoma atau akar tinggal. Rizoma itu sendiri sebenarnya adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Jadi dia seperti akar, ada ruas-ruasnya. Jadi kalau kita pada jahe, kunyit itu kalau kita tutorial memasak mesti kan 1 ruas jahe, 2 ruas jahe. Nah, seperti itu. Ada ruas-ruasnya lah. Itulah yang disebut dengan akar tinggal atau rizoma. Nanti di akhir sesi slide nanti akan Ustazah tampilkan tanaman Ustazah yang sudah Ustazah video untuk ditunjukkan pada kalian contoh-contoh tanamannya seperti apa sih. Kalau ini slide-slide ini kan hanya berupa gambar. Nanti kalian bisa lihat langsung dari video yang Ustazah sajikan. Nah, ini adalah jahe ya, tanaman jahe. Ada kemudian ini adalah sansevieria atau lidah mertua. Dia bisa dengan akar tinggal juga. Perlu diingat ya anak-anakku sayang, jadi satu tumbuhan itu tidak hanya melakukan satu macam perkembangbiakan. Bisa saja satu tumbuhan itu dia berkembang biak dengan cara generatif maupun vegetatif, baik vegetatif alami maupun buatan. Jadi seperti halnya pada sansevieria atau lidah mertua ini nanti akan ada contoh lagi loh. Ini tadi kok berkembang biak dengan cara yang lain juga? Ya, karena satu tumbuhan itu bisa melakukan cara perkembangbiakan yang berbeda, tidak hanya satu macam saja. Ini dipotong ya, itu kita lihat. Jadi ada ruas-ruasnya itu, lalu ruas-ruasnya itu dipotong, kemudian ditanam di media tanam yang baru. Ini lengkuas. Kemudian ini adalah bambu. Bambu juga ada yang berkembang biak dengan rizoma. Oke, lanjut. Stolon atau geragi. Nah, contohnya ini gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar eceng gondok. Ya, kalian lihat ada bentukan seperti batang tiba-tiba menjalar lalu keluar akar dan calon individu baru. Lah, itulah yang disebut stolon atau geragi. Jadi contoh dari geragi itu ada yang perlu kalian amati adalah batang utamanya sebenarnya pendek. Lalu tiba-tiba ada batang yang menjalar lalu keluar tunas baru atau individu baru yang disebut dengan stolon atau geragi seperti pada tanaman eceng gondok yang saya sajikan di sini. Nah, ini gambarnya apa? Stroberi dan colocasia atau pegagan. Nah, di situ kalian lihat stolonnya, scale leaf atau stolonnya. Batang utamanya pendek, lalu tiba-tiba muncul ada stolon atau batang yang menjalar yang tidak ada daunnya sama sekali, scale leaf-nya itu tadi ya. Nah, itulah yang disebut dengan stolon atau geragi. Nah, pada rumput teki ini juga sama, perkembangbiakannya dengan cara geragi. Stroberi juga.
Perlu diingat ini adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Jadi dia muncul dengan sendirinya dari kodratullah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Bukan karena dirangsang oleh manusia, dibuat oleh manusia, tapi dengan sendirinya si tumbuhan itu punya kemampuan untuk berkembang biak seperti itu. Lanjut yang terakhir untuk vegetatif alami pada tumbuhan, yaitu dengan cara spora. Spora sebenarnya pada tumbuhan ini dia ada dua fase generatif dan vegetatif. Namun fase generatifnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, memerlukan alat khusus seperti mikroskop. Nah, yang muncul yaitu pada fase vegetatifnya, yaitu yang menggunakan spora. Contoh tumbuhannya yaitu lumut dan paku-pakuannya. Nah, lumut, perhatikan gambar lumut. Di situ seperti ada bentukan seperti bunga. Sebenarnya itu bukan bunga anak-anakku, tapi itulah yang disebut dengan spora. Spora di sini memang bentukannya seperti biji pada tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif. Tapi sebenarnya dia kalau ditelaah lebih lanjut, dilihat secara mikroskopis, struktur tumbuhannya berbeda dengan tumbuhan generatif atau biji. Oleh sebab itu, oleh ilmuwan dibedakan antara spora dan biji. Karena di sini kalau spora itu tidak ada peluburan sel kelamin jantan maupun betina. Yang ada dia langsung muncul tanpa peluburan sel kelamin jantan dan betina. Lanjut untuk paku-pakuan. Paku-pakuan di sini jenisnya banyak sekali. Ada yang berupa pohon, ada paku simbar menjangan, paku tanduk rusa, ini biasanya menempel di pohon-pohon besar. Nah, ada yang berupa seperti suplir. Kalau lumut tadi ada kapsul sporanya, ada sporangiumnya berupa kapsul yang seperti tumbuhan generatif, seperti bunga. Tapi kalau pada paku-pakuan ini ada yang sporanya terletak di balik daun. Nah, itu kita lihat pada suplir itu ada bentukan hitam-hitam di balik daunnya. Lah, itulah adalah sporangium. Di dalam sporangium terdapat spora yang ditanam di situ. Nah, paku tanduk rusa tuh seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini perlu diingat, tumbuhan dapat melaksanakannya karena dibantu oleh manusia. Yang pertama dengan cara merunduk, stek batang, stek daun, dan cangkok. Oke, lanjut ke merunduk. Merunduk di sini jangan sampai terkecoh dengan gambar yang geragi. Kalau geragi tadi secara alami dia akan muncul akarnya dengan sendirinya. Kalau merunduk ini dia tidak seperti itu. Yang perlu kalian cermati, kalau geragi tadi batangnya cukup pendek. Jadi batang aslinya pendek, tiba-tiba keluar bentukan seperti batang menjalar begitu, lalu muncul akarnya atau tumbuhan baru. Kalau merunduk, dia tipe batangnya itu lentur dan memanjang. Jadi batangnya memanjang, lentur, kemudian oleh manusia dibengkokkan lalu ditimbun oleh tanah. Ditunggu sampai beberapa saat sampai muncul akar. Nah, inilah yang disebut dengan dibantu oleh manusia. Kalau sudah muncul akarnya, maka dia bisa dipotong, dipindahkan dari indukannya atau tetap berada di samping indukannya diperbolehkan. Lanjut. Nah, contoh tumbuhannya apa namanya? Untuk merunduk ini yaitu alamanda, apel, lalu melati. Melati ini juga gitu, dia batangnya panjang, lentur ya. Nah, ini terus ditimbun, lalu disirami setiap hari akan muncul individu baru. Lanjut stek batang. Stek batang ini juga dilakukan oleh manusia. Pertama batangnya dipotong-potong lalu ditancapkan. Itu saja. Nanti disirami, nanti beberapa lama akan muncul akar. Nah, yang bisa dilakukan untuk perkembangbiakan stek batang yaitu contoh tumbuhannya apa ini? Ya, betul, itu namanya mawar. Lalu ada tebu. Ya, tebu di sini bisa secara tunas, bisa secara stek batang. Namun petani untuk lebih ekonomisnya kita menggunakan stek batang karena lebih banyak. Sedangkan kalau tunas kan satu panjang seperti itu, nanti tidak ekonomis. Kalau cuma satu batang, calon individu baru kan cuma sedikit. Tapi kalau menggunakan stek batang, dari satu batang bisa menjadi 5 bagian yang dipotong lebih kecil. Lanjut sekarang. Nah, anak-anakku,
hati-hati dengan tanaman ini. Tanaman apakah ini? Ya betul, itu singkong. Seringkali siswa-siswi kelas 6 itu ketika ujian sekolah salah dalam menjawab tanaman ini, tebu dan singkong ini. Kenapa? Karena singkong ini memang punya umbinya umbi batang, tapi umbinya itu tidak bisa ditanam. Beda dengan kentang yang umbinya bisa ditanam. Sedangkan kalau kamu singkong, beli singkong nih di pasar, lalu ditanam, dibiarkan, lama-kelamaan mengeras, mati, tidak bisa ditanam. Beda dengan kentang yang kalau dibiarkan lama-lama bisa muncul tunas. Nah itulah karena singkong itu perkembangbiakannya bukan dengan cara umbi. Sekali lagi, meskipun singkong itu mempunyai umbi batang, sebenarnya dia tidak bisa dikembangbiakan dengan umbi batang. Lalu dengan cara apa anak-anak? Dengan cara stek batang. Jangan sampai terkecoh dengan gambarnya umbi. Oke, ini yang harus diingat-ingat. Lanjut, stek daun. Kalau ada kata stek itu berarti dipotong ya. Ini ada gambarnya tadi ya, sansevieria atau lidah mertua, sama kayak tadi. Ini kita ambil daunnya lalu dipotong-potong. Nah, ini gambarnya sansevieria yang dipotong-potong, lalu ditancapkan muncul individu baru. Lalu tadi ini loh, ini sama dengan yang tadi. Ini adalah gambarnya sosor bebek. Sama sosor bebek ini meskipun ada tunas adventifnya, dia juga bisa dipotong-potong daunnya lalu ditanam, nanti akan muncul individu baru. Karena ini dibantu oleh manusia maka disebut dengan vegetatif buatan. Nah ini apa ini? Ini salmia. Kalau anak-anak ada yang punya di rumah, dicoba nih nanti. Diambil daunnya lalu ditanam, nanti akan muncul akarnya, lalu ada seperti umbinya. Nah itu nanti yang disebut dengan perkembangbiakan dengan cara stek daun. Ini sudah pernah nyoba, nanti kalian bisa coba di rumah sendiri ya. Lanjut, mencangkok. Nah ini gambarnya mencangkok. Di video nanti Ustazah sampilkan Ustazah mencangkok. Pertama, pilih ukuran batang yang paling tepat. Kalau batangnya sudah tepat, sudah berdiameter kurang lebih 1 cm, nah itu bisa. Lalu dikerat itu dikupas kulit batangnya, tapi jangan sampai putus ke batang utama, jadi masih tetap nyambung. Lalu langkah yang ketiga itu dikupas, dikerik sampai kelihatan putih-putihnya, bersih dari kambiumnya. Lalu yang keempat ditutup dengan tanah, ditunggu, disiram setiap hari sampai keluar akarnya. Kalau akarnya sudah tumbuh banyak sampai di plastik itu atau penutup tanahnya itu sudah kelihatan akarnya banyak, bisa dipotong dari induknya lalu kemudian ditanam di media baru atau bisa di pot di kebun yang lain bisa. Nah ini contohnya mangga yang sudah dicangkok ya. Nah ini yang kecil-kecil gitu jadinya, jadi bisa berbuah di pot. Nah itu biasanya dengan menggunakan mencangkok air. Mencangkok di sini ada ciri tanaman yang hanya bisa dicangkok. Tanamannya dia biasanya dikotil, dia berkayu. Biasanya kalau tanaman dikotil itu tidak hanya bisa dilihat dari bijinya ya. Kalau belum ada bijinya, kita juga lihat dari struktur daunnya. Tulang daunnya bagaimana? Kalau tulang daunnya menyirit, maka dia tumbuhan dikotil. Berarti kalau dia dikotil, bertulang daun menyirit dan mempunyai kambium atau berkayu, maka dia bisa dikembangbiakan dengan cangkok. Nah, dia juga bisa generatif dengan menggunakan biji. Oke, tadi sudah kalian saksikan slide tentang perkembangbiakan tumbuhan. Semoga apa yang saya tampilkan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.